Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Suratul Mujadalah al-ayah isna wa ishrun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Hadratul Kiram Al-Ustadz Haji Helmi Yusuf Al-Majistir wa ayyuhal kiram ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di taklim kita. Dan kita akan melanjutkan kembali yaitu hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini bunyi matanya itu ada tentang khitbah, atau dengan kata lainnya adalah melamar. Idza khataba ahadukumul mar'atu fa inistata'a ayyan zura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Gitu. Apabila dia sudah melamar, jika dia mampu, maka hendaklah ia untuk mengajak untuk menikah. Seperti itu. Kira-kira seperti itu artinya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai taklim kita, alangkah baiknya kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatul uzmah kepada beliau-beliau di hari kiamat nanti, dan juga ilmu yang diperoleh dari guru-guru kita bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Nafa'anallahu fi tuli hayatina amin ya rabbal alamin. Ya sebentar ya, kami bunda ya. Baik Pak. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Amin. Ganti ini ya, mikrofon ya. Headphone. Baik, langsung saja kita akan kita akan memasuki materi. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu dimohon untuk di-mute dulu ya mikrofonnya agar tidak terganggu suaranya. Dimohon untuk di-mute dulu mikrofonnya agar suaranya tidak terganggu. Ibu Mufidah Nafi'ah, mohon Bu ya di-mute dulu Bu selama selama pembelajaran. Baik, ilal Ustadz Helmi Yusuf alaihi tafadhol al-mashkur. Terima kasih Ustaz Jirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farrajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sahabat sekalian peserta
Zoom meeting kajian hadis akam yang kami hormati. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat, hidayah, karunia, maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira kita langsung aja karena pembahasannya kelihatannya agak panjang dari syarah yang disajikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata, jika meminang, kalau orang Aceh bilangnya menelingkai. Kalau salah seorang di antara kalian meminang perempuan, fa in istata'a ayyanzura minha, apabila bisa ia melihat minha, kepada perempuan tersebut, ila ma yad'u, kepada sesuatu yang bisa menjadi motivasi, mendorong, mengajak ila nikahiha, kepada menikahi perempuan tersebut, falyaf'al, maka hendaknya ia lakukan. Jadi hadis ini secara global kira-kira begini. Jika ada salah seorang di antara kita yang laki-laki ya, ingin melamar perempuan, maka sebelum ia melamar, jika memungkinkan, jika bisa, hendaknya ia bertemu dulu dengan perempuan tersebut, melihat perempuan tersebut. Nanti para alim ulama memang berbeda pendapat, melihat itu melihat ketemu orangnya saja, atau melihat ya sesuatu yang bisa mendorong supaya menikahinya itu, apakah melihat semua anggota tubuhnya, begitu. Ada beda pendapat. Nah, paling tidak kalau kita mungkin di sini ya melihatlah atau bertemulah dengan si perempuan tersebut dengan harapan bahwa kita melamar seseorang, ya mungkin untuk kita atau mungkin untuk keluarga kita, itu bukan bahasanya membeli kucing dalam karung, ya, yang nggak ketahuan warnanya, nggak ketahuan usia kucing itu berapa bulan, berapa tahun gitu misalnya, ya. Nah, ini tidak boleh. Sebagai bagian daripada sunnah Rasul, apabila kita ingin melamar, maka diperintahkan untuk melihatnya, diperintahkan untuk bertemu kepada si perempuan yang dilamar tersebut. Nah, yang paling baik nanti mungkin pilihannya adalah kalau sang laki-laki mungkin tidak mungkin bisa melihat ya si perempuan tersebut, maka harus ada perempuan perwakilan dari laki-laki untuk bisa melihat kepada si perempuan tersebut, ya, melihat wajahnya, melihat badannya dan lain sebagainya, apakah ya wajahnya itu cantik atau tidak, badannya ada cacatnya atau tidak, dan lain sebagainya. Karena memang tadi dikatakan kalau dia bisa melihat, kemudian ada sesuatu yang bisa menjadi motivasi pada diri perempuan tersebut untuk menikahinya, maka lihatlah, maka lakukanlah. Jadi memang dibenarkan untuk melihat. Ini namanya nanti ada hukum, ya. Ada hukum yang memperbolehkan melihat perempuan, diantaranya salah satunya adalah untuk melamar. Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan itu melihat aurat dan lain sebagainya, pada satu sisi adalah haram, tapi mungkin karena ada anjuran dari Rasulullah untuk melihat, maka para alim ulama ada yang berpendapat bahwa karena atas dalil bahwa seorang laki-laki tersebut mau melamar, maka melihat perempuan
ya mungkin sampai melihat auratnya itu katanya sampai ada yang memperbolehkan. Nah ini yang jadi inti pembahasan kita. Kita lanjutkan dulu. Watama muhu qala Jabir. Selengkapnya hadis Jabir berkata, fa khatabtu jariyatan, maka aku melamar seorang gadis, fa kuntu atakhabba'u laha, maka aku ya datang menyamar bersembunyi-sembunyi kepadanya. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sehingga aku melihat dari bagian perempuan tersebut yang dapat mendorongku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, maka aku mengawininya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa rijaluhu thiqat. Hadis riwayat Ahmad serta riwayat Abu Daud, sedangkan sanad-sanad hadis ini semuanya adalah thiqat, terpercaya. Bahkan wasahhahul Hakim, Imam Al-Hakim menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i, dan beliau memiliki syahid ya hadis-hadis yang lain yang bisa menopang menjadi saksi hadis ini menurut Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i anil Mughirah, dari Mughirah. Kalau tadi dari Jabir langsung. Walabzuhu, dan lafaz hadis tersebut annahu qala, bahwa beliau berkata kepadanya waqad khataba mura'atan, dan bahwa ia telah melamar seorang perempuan. Lalu katanya unzur ilaiha, lihatlah kepada perempuan tersebut, fa innahu ahra ayyu bima bainakuma, sehingga karena sesungguhnya yang demikian itu ya akan lebih mendorong menjadi awetnya antara kalian berdua, ya. Nah, dengan demikian maka kalau begitu memang melihat, memandang atau memeriksa si perempuan yang akan dilamar ini adalah memang bagian daripada sunnah Rasul. Ya, ya tentunya sesuai dengan kepantasan yang sesungguhnya begitu. Bukan kemudian mentang ada perintah dari Rasulullah untuk melihat lalu akhirnya si perempuan tersebut ditelanjangi, bukan ya. Tapi yang pantas dilihatlah. Nanti ada ulama yang mengatakan yang patut dilihat dari segi muka, ya, karena muka itu menunjukkan kecantikan. Yang kedua dari segi tapak tangan, karena tapak tangan katanya menunjukkan kesuburan satu. Yang kedua kerajinan si perempuan tersebut. Dia seorang pekerja atau bukan, itu bisa dilihat dari tapak tangannya katanya. Kalau tapak tangannya dipegang kasar gitu misalnya, sangat memungkinkan dia adalah seorang yang terbiasa untuk bekerja berat. Apabila tangannya mulus-mulus aja mungkin, nah ini mungkin si perempuan tersebut bisa jadi bukan pekerja berat atau mungkin nggak pernah bekerja sama sekali. Nah nanti pertimbangannya kan ada pada si laki-laki tersebut. Mau milih yang mana ya? Mau milih yang tangannya kasar atau mau milih yang tangannya lembut? Mau milih yang biasa bekerja keras atau yang tidak terbiasa kerja? Itu nanti itu yang kelihatannya menjadi pendorong bagi laki-laki tersebut ya untuk kemudian menikahinya. Baik, saya lanjutkan dulu. Wa inda Ibnu Majah, dan menurut atau hadis menurut Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban, min hadits Muhammad bin Salamah, dari hadis Muhammad bin Salamah, wali Muslim an Abi Hurairah, dan juga hadis bagi Imam Muslim dari Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja mur'atan, bahwa Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan. Ai arada dzalika, yaitu mau menikahi perempuan tersebut. Kata Nabi, anazarta ilaiha, ya, apakah kamu sudah melihat kepada perempuan tersebut? Qala la, ya, laki-laki itu berkata, belum. Qala, Nabi bersabda, idhab fanzur ilaiha. Ya, kata Nabi, idhab, pergilah kepada perempuan tersebut, fanzur, maka lihatlah ilaiha, kepada si perempuan tadi. Kalau dilihat dari sisi hadis ini, ya, yang pertama dilihat dari ada idhab, ada fanzur, maka kalau kita tinjau hadis ini dari segi bahasa, yang pertama hadis ini diisi dengan fi'il amr. Idhab fi'il amr, fanzur fi'il amr.
Ya, dari bahasa yang Nabi gunakan itu adalah fi'il amr. Fi'il amr nanti kalau kita tinjau dari usul fikih, al aslu atau kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Ya, pada dasarnya, pada intinya, pada dasar utamanya, apabila ada fi'il amr itu menunjukkan atau mengindikasikan hukum wajib. Maka dengan demikian pergi kemudian melihat si perempuan tersebut, pergi menuju ke rumah perempuan, melihat si perempuan tersebut itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi seorang perempuan. Ya, para bapak, para ibu, eh, mungkin budaya juga berpengaruh juga kali ya di hadapan hadis ini. Bisa kita ketahui bahwa kebanyakan, kalau saya bilang, kebanyakan wanita Arab pada waktu itu memang terbiasa dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Walaupun pada waktu itu di zaman jahiliyah enggak semuanya, tapi ketika Rasulullah sudah berdakwah, ya, itu boleh dikatakan wanita muslimah itu hampir seluruhnya siap menggunakan pakaian tertutup, ya. Jadi pada waktu ayat itu turun bahwa kewajiban perempuan muslimah adalah menggunakan pakaian tertutup, maka dalam satu hari, ya, itu wanita muslimah semua melakukan melakukan tindakan pemakaian pakaian baju yang tertutup sehingga kelihatan benar bedanya antara eh, wanita muslimah dengan wanita non muslimah begitu. Nah, mungkin dari sini, ya, kan ini hukum baru ditetapkan oleh Rasulullah nih, ya. Maka dari sini laki-laki yang muslim kan pasti akan mencari wanita yang muslimah tentunya yang lebih mudah untuk dinikahi dan lebih sepadan dengan agamanya. Maka kemungkinan besar pada waktu itu wanita Arab sudah banyak yang menggunakan penutup badan, penutup pakai badannya, auratnya secara menyeluruh. Mungkin pada waktu itu sudah tidak lagi dilihatnya perempuan-perempuan yang menggunakan baju terbuka sebagaimana mungkin ketika Nabi berada di Mekah, karena pada waktu itu Islam belum menyeluruh. Sehingga akhirnya ketika sudah ada di Madinah, nah itu kondisi sudah berbeda dengan kondisi di Madinah, ya. Kondisi di Mekah berbeda dengan kondisi di Madinah karena orang Islam hampir seluruhnya sudah memberikan ciri khas dengan menggunakan baju yang tertutup. Nah, dari sini akhirnya timbul hukum yang baru, ya, yaitu adanya perintah untuk melihat perempuan yang akan dinikahi. Disebabkan karena pada waktu itu mungkin semua orang sudah berpakaian tertutup, yang sangat dikhawatirkan bahwa dengan ketertutupan pakaian tersebut, yang pertama, ya, wajah tertutup sehingga tidak bisa diketahui, ya, nilai cantiknya seseorang perempuan. Yang kedua, karena tertutup juga tidak bisa diketahui mungkin dari segi usia seorang perempuan tersebut, apakah ia masih muda atau ia sudah tua misalnya. Yang ketiga, mungkin tidak diketahui juga karena pakaian tertutup, yaitu adanya cacat pada tubuh seorang perempuan tersebut, ya. Sehingga mungkin paling minimnya 3 permasalahan ini seharusnya diketahui oleh laki-laki bagi perempuan yang akan dinikahinya, ya. Sehingga dengan demikian nanti kalau sudah ia melihatnya, ya, maka dapatlah ia melihat sesuatu yang kira-kira menjadi pendorong untuk menikahinya dan kemudian menjadi lebih dawam, lebih awet, lebih bertahan dalam berumah tangga. Nah, inilah yang Rasul inginkan. Jangan, ya, menikahi perempuan ya asal senikah-nikahnya aja, tanpa kenal, tanpa melihat, tanpa memeriksa terlebih dahulu. Tiba-tiba seandainya yang dinikahi itu adalah, ya, perempuan yang sangat tua, yang mungkin mungkin cacat dan lain sebagainya, ini akan sangat merugikan kira-kira bagi laki-laki yang baru menikahinya tadi. Nah, inilah, ya, anjuran yang ada di dalam ajaran agama Islam. Kita lanjutkan dulu. Dalatil ahadis,
Hadis ini menunjukkan ala annahu yundabu, bahwa disunnahkan taqdimun nazari, mendahulukan melihat, ila may yuridu nikahiha, kepada orang yang hendak menikahi perempuan. Wa huwa qaulu jamaahirul ulama, ini adalah pendapat jumhur ulama. Wan nazru ilal wajhi wal kafain, dan yang dimaksud melihat ditujukan kepada wajah dan dua tapak tangan. Kenapa? Li'annahu yastadillu bil wajhi alal jamal, karena sesungguhnya melalui muka dapat menjadi indikasi kecantikannya, au diddihi, atau lawannya, ya, lawan dari cantik tentunya. Wal kafaini, sementara tangan menjadi indikasi ala khusubatil badan, atas kesuburan badannya. Ya, kalau tangannya mungkin berisi, ya, berisi, itu dapat dibuktikan atau dapat diindikasikan bahwa badannya juga subur. Tapi kalau tangannya kering gitu misalnya, ya, jangan-jangan badannya juga yang lain kering juga begitu. Au adamiha, atau ketidak ada kesuburannya. Dalam hal kesuburan ini dimaksudkan adalah kesuburan si perempuan tersebut untuk mampu dan bisa melahirkan. Sampai sekarang saya belum pernah mempelajari tanda-tanda yang ada pada tangan seorang perempuan itu bisa dilihat kesuburan untuk bisa melahirkan atau tidak. Ya, saya belum bisa mempelajari itu karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan orangnya gitu yang pandai dalam hal itu. Jadi ada orang yang pandai melihat dari tapak tangan untuk menunjukkan, oh, si ini atau si perempuan ini adalah subur dan mampu melahirkan begitu, ya. Terus misalnya ada lagi, oh, ini perempuan ini mohon maaf mandul, tidak bisa melahirkan sama sekali. Nah, ya, ini saya belum pernah menemukan, tetapi beberapa kali saya baca buku, baca kitab tentang perintah melamar, itu hampir semua kitab hadis, hampir semua kitab fikih yang menjelaskan tentang perintah untuk melamar, itu diantaranya adalah perintahnya melihat dari sisi tapak tangan, yang tapak tangan tersebut menjadi indikasi kesuburan perempuan. Ya, tapi sampai saat ini saya belum bisa belajar atau melihat atau menemukan dari sisi mana, ya, tapak tangan itu menjadi bukti kesuburan perempuan untuk bisa melahirkan atau tidaknya. Saya belum bisa menemukan itu. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, yang zuru ila mawadi'il lahmi, boleh ia melihat kepada tempat-tempat yang ada dagingnya, ya. Mungkin mulai dari pundak, ya, terus ke paha, ya, ke pinggang dan lain sebagainya. Nah, itu ada dagingnya enggak? Kalau enggak ada dagingnya berarti kurus kalau begitu. Wa qala Daud, berkata Daud Az-Zahiri, yang zuru ila jami'i badaniha. Nah, ini Daud Az-Zahiri biasanya dia mazhab yang memang melihat zahir ayat dan zahir hadis. Maka pada hadis ini menurut Daud Az-Zahiri, berdasarkan perintah Rasulullah, dia beristihad bahwa wajib melihat kepada semua badannya. Ya, artinya apa? Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung jempol menurut mazhab Daud Az-Zahiri, si laki-laki tersebut harus melihatnya dan boleh melihatnya. Tidak dianggap dosa karena dia punya tujuan untuk melamar si perempuan tersebut. Sekalipun akhirnya harus melihat pada bagian auratnya. Ini menurut mazhab Daud Az-Zahiri. Wal haditsu mutlaqun, sementara hadis itu mutlak. Hadis itu mutlak artinya hadis itu tidak membatasi melihat yang mana. Ya, kalau tadi dikatakan melihat muka untuk menunjukkan cantik, melihat tapak tangan menunjukkan kesuburan, itu udah pendapat ulama, bukan hadis. Ya, coba kita cek lagi di atas tuh hadis tadi, itu tidak ada Nabi menunjukkan kata-kata lihatlah tangannya, lihatlah mukanya, ya, lihatlah bagian-bagian tertentu, tidak. Nabi hanya memerintahkan lihatlah, ya. Nah, kata lihat itu berarti umum. Maka menurut Daud Az-Zahiri, kalau melihatnya adalah umum, maka yang dilihat adalah semua anggota tubuhnya, tidak ada batasan pada anggota-anggota tertentu gitu, ya. Nah, maka menurut mazhab Daud Zahiri,
fa yanzuru ila ma yahsulu lahu ilaihi, maka boleh ia melihat kepada sesuatu yang dengannya ia bisa memperoleh, ya, mendapatkan kemungkinan besar untuk bisa menikahinya. Wa yadullu ala fahmi sahabah lidzalika, dan menunjukkan hadis ini kepada pemahaman sahabat yang demikian itu, marwahu Abdul Razak wa Sa'id bin Mansur, hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur, anna Umar, bahwa Umar kasyafa ansa qi ummi Kulsum binti Ali, ya, Umar membuka betis dari Ummi Kulsum putri Ali, lama ba'ata biha, ketika Ali mengutus Ummi Kulsum, lama ba'ata biha Aliun ilaihi, kepada Umar, liyanzuraha, untuk Umar melihatnya, ya. Nah, jadi gini, suatu hari, ya, Umar akan menikahi putrinya Ali, yaitu Ummu Kulsum. Nah, pada waktu itu Ali memerintahkan supaya Ummi Kulsum datang ke rumah Umar untuk membawakan sesuatu, ya. Jadi yang tahu bahwa akan ada pernikahan ya Umar dan Ali saja nih, begitu. Ummi Kulsumnya nggak tahu bahwa dia akan dinikahi oleh Umar bin Khattab, begitu. Nah, akhirnya sampai di rumah Umar, ya, itu Umar membuka betis daripada si Ummi Kulsum tadi. Ya, Ummi Kulsum sebenarnya marah, begitu. Sebenarnya marah sampai dia mengadu kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, katanya, andaikan dia bukan sahabat Nabi, katanya, akan aku colok matanya, katanya begitu. Tapi akhirnya Ali bilang, Ummi Kulsum, Umar itu calon suami kamu, katanya. Jadi dia berhak untuk melihat apa yang ada pada diri kamu. Nah, begitu seterusnya, ya, sehingga akhirnya nanti terjadilah pernikahan antara Ummi Kulsum dengan Umar bin Khattab. Lalu wala yustaratu ridal mar'ati. Nah, di sini juga tidak disyaratkan adanya perempuan tersebut merasa ridho atau tidak ridho, ya, merasa senang atau tidak senang kalau dilihat, ya, bagian daripada anggota tubuhnya oleh laki-laki atau keluarga laki-laki yang akan meminangnya. Bidzalikan nazari, dengan upaya melihat, ya, dari si perempuan tersebut. Ballahu ayyaf'ala dzalika ala ghaflatiha. Bahkan boleh si laki-laki yang mau melamar untuk melakukan hal itu, yaitu melihat dari si perempuan ala ghaflatiha, ketika si perempuan tersebut dalam keadaan lalainya. Kama fa'alahu Jabir, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir. Jadi gini, maaf, laki-laki yang mau menikahi ini, yang mau melamar ini, boleh melihat bagaimana aja caranya kepada si perempuan tersebut, termasuk, ya, mungkin di saat perempuan tersebut dalam keadaan, ya, lalai. Ya, dalam keadaan lalai mungkin, ya, diajak ngobrol, diajak bagaimana kali begitu, sehingga akhirnya bisa kelihatan mungkin dari mukanya, mungkin dari tapak tangannya dan lain sebagainya, ya. Nah, pokoknya bisalah diatur bagaimana caranya sehingga muka bisa kelihatan, tapak tangan bisa kelihatan, atau anggota yang lain bisa nampak kelihatan untuk menunjukkan, ya, kebaikan dari anggota tubuh si perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai calon istrinya. Kama fa'alahu Jabir, sebagaimana dilakukan oleh Jabir. Kalau ashabus Syafi'i berkata, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yang bagi ayakun nazru ilaiha qabla khitbatiha. Dirgan naikin dikit. Ya. Seyogianya melihat perempuan tersebut sebelum terjadi melamar, ya. Jadi sebelum melamar itu dilihat dulu. Ya, artinya kalau begitu mungkin si laki-laki dan perempuan ini, ya, kita kira-kira bertemu dahulu lah, begitu, ya. Saling mengenal. Kalau tidak nanti keluarganya. Hatta in karihaha tarokaha, sehingga kalau seandainya laki-laki tersebut tidak suka kepada si perempuan tadi, karena melihat wajahnya, melihat tangannya, atau melihat sesuatu mungkin dianggapnya tidak nyaman, begitu, tarokaha min ghairi idain, dia boleh meninggalkan si perempuan tersebut tanpa menyakiti, karena belum dilamar nih, ya. Bikhilafi ba'dal khitbati, berbeda kalau seandainya melihatnya sesudah terjadi lamaran, ya. Nah, ini melihatnya sesudah terjadi lamaran
ini berarti mau nggak mau kan harus dilangsungkan pernikahan berikutnya karena udah dilamar kan begitu. Walaupun ya boleh-boleh saja ada bahasa yang disebut dengan lamar urung kali gitu kita di sini di Indonesia ya. Nah, tapi cara seperti ini akan sangat menyakitkan bagi perempuan atau mungkin bagi keluarga perempuan ya mungkin karena sudah dilihat dan sebagainya ternyata lamarannya dibatalkan misalnya begitu. Dalam yumkin hun nazaru ilaiha, maka apabila tidak memungkinkan bagi laki-laki itu untuk melihat langsung kepada si perempuan tadi, ustuhibba lahu ayyab'ata mur'atan, disunnahkan baginya, dianggap baik bagi laki-laki untuk mengutus perempuan. Yathiqu biha, di mana laki-laki itu percaya kepada perempuan tadi, tanzur ilaiha, di mana perempuan tadi bisa melihat kepada calon perempuan yang akan dilamarnya. Watuh biruhu, lalu kemudian si perempuan tersebut setelah melihatnya mengabarkan kepada laki-laki yang mau melamar bisifatiha dengan sifat-sifat kriteria atau ya kondisi perempuan tadi. Nah, jadi gini, ya kalau si laki-laki secara langsung tidak bisa melihat karena mungkin ya ketatnya dia dalam berpakaian gitu, dalam menjaga diri si perempuan tersebut sehingga tidak mungkin untuk melepaskannya, membukanya sampai bagian tapak tangan sekalipun. Maka kalau begitu, ia harus mengirim ya perempuan. Kalau sama-sama perempuan kan sangat memungkinkan begitu ya, bisa saling melihat karena ya anggaplah sejenis. Perempuan ini adalah perempuan yang dipercaya oleh laki-laki itu, laki-laki yang mau melamar. Nah, lalu diutus, tolong kamu ya Ibu Pulana wakili saya, wakili keluarga saya untuk bisa memeriksa si perempuan Pulana yang mau saya lamar. Ya, tolong lihat, tolong periksa badannya bagaimana, mukanya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, si perempuan ini nanti memeriksanya, lalu setelah selesai memberitahukanlah kepada laki-laki tersebut, oh si perempuan ini begini, 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 mukanya begini, tapak tangannya begini, badannya begini, tidak ada cacatnya dan lain sebagainya. Nah, kalau itu perempuan tersebut memang berbicara baik, ya, maka laki-laki yang mengutus perempuan untuk memeriksa calon tunangannya itu bisa melanjutkan kepada ya melamar berikutnya, begitu. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan kelihatannya orang itu seringkali udah pacaran lama bertahun-tahun, ya kan? Udah kenal, ya bisa jadi kenal luar dalam kali. Karena kita sering menemukan adanya perempuan yang sudah hamil dahulu, ya sebelum Ya Allah, dinikahi. naudzubillah. Kan banyak kejadiannya kayak Naudzubillah. begitu ya kan? Nah, kalau Banyak. ya maka kita jangan sampai terjadi demikian ya, karena itu udah melampaui batas ya. Faqad rawa Anasun annahu sallallahu alaihi wasallam ba'ata Ummu Sulaim. Ba'ata Umma Sulaim ila mra'atin. Diriwayatkan atau Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim ila mra'atin kepada seorang perempuan. Faqala lalu Nabi berkata, unzuri ila urqubiha. Ya, lihatlah kepada betisnya. Ya, betisnya itu ya bulir padi atau kecil atau kurus gitu, ya kan? Nah, itu kan bisa menentukan apa namanya kesuburan perempuan tersebut. Wasyami ma'atifaha, ya, dan ciumlah katanya, rasakanlah ma'atifaha. Ma'atif itu katanya lekukan-lekukan tubuh yang sensitif begitu. Ada yang bilang bagian tengkuk, bagian ketiak dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena itu sangat memungkinkan ya menjadi sumber bau yang nyaman atau tidak nyaman. Ya, kalau mungkin si perempuan tersebut terbiasa untuk membersihkannya, ya menjadilah dia wanita yang bersih sehingga ya tidak keluar darinya bau yang tidak sedap misalnya begitu. Nah itu ma'atif, lekuk-lekuk tubuh. Ada yang bilang katanya pundak kalau nggak salah begitu. Akhrajahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Jadi Rasulullah tidak mungkin, ini mungkin kalau nggak salah nih Rasulullah buat dirinya sendiri ya, mengutus Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu salah satu keluarganya
supaya nanti ketika Nabi mau melamar seorang perempuan, ia melihat dulu tuh. Jadi Nabi tidak mungkin melihat dengan sendirinya, lalu Nabi mengirim Ummu Sulaim untuk melihat si perempuan tersebut. Perintah Nabi, lihat ya betisnya, lihat lekuk-lekuk tubuhnya, ya cium atau rasakan ada nggak bau-bau yang tidak nyaman gitu misalnya, ya. Nah itu seperti itu. Wa fihi kalamun, dalam hadis ini juga ada beberapa pendapat. Wa fi riwayatin syami'a waridaha, ya. Dalam satu riwayat syami'a waridaha, ciumlah ya mulutnya, ya. Wahya al-it'amul lati fi ardil fami, yaitu apa namanya, sisa-sisa makanan yang ada di pinggir-pinggir mulut. Wahya ma baina thunaya wal adras, yaitu antara gigi seri dan gigi geraham. Wahiduha arid, mufradnya adalah kata arid. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan hadis ini ikhtibaru raihatin nukhah, untuk menguji ya bau-bau ya pada bagian gigi-gigi tersebut. Wa ambal ma'atif, adapun yang dimaksud dengan al ma'atif fahiya nahiyatal unuq, yaitu pada bagian-bagian daerah wilayah pundak atau apa ya tengkuk. Wayat butuh mitlu hadal hukmi, dan tetap seperti hukum ini lil mar'ati, bagi perempuan, fa innaha tanzur ila khatibiha, karena sesungguhnya ia bisa melihat kepada orang yang melamarnya. Fa innahu yu'jibuha minhu, karena sesungguhnya yang demikian itu juga dapat menjadikan ia takjub kepadanya. Ma yu'jibuhu minha, sebagaimana laki-laki itu ya kagum kepada si perempuan tadi. Kada demikian kila dikatakan, ya walam yurid bihi hadithun, tetapi yang demikian ini tidak ada hadisnya. Jadi dimaksudkan bukan saja si laki-laki punya hak untuk melihat kepada si perempuan, tetapi juga perempuan atau keluarga perempuan juga berhak untuk melihat kepada si laki-laki tersebut. Nah, maka ya kebiasaan kita di Indonesia ini mungkin pada waktu ada acara lamaran gitu ya. Nah, itu biasanya kan keluarga banyak yang ikut. Ya, calon suami juga ikut bersama-sama agar keluarga itu kenal dengan calon suami tadi begitu, bagaimana sikapnya, bagaimana mukanya, dan lain sebagainya lah yang bisa dipandang sebagai bentuk ke ke apa namanya, kepantasan untuk kemudian ia menjadi bagian daripada keluarga. Sehingga dengan demikian ya, manakala si laki-laki bisa melihat si perempuan ada sesuatu yang dilihatnya dan menjadi takjub baginya, maka si perempuan pun begitu. Ya, ia pun akan melihat si laki-laki dan akan menjadi sesuatu yang ia merasa takjub kepadanya, sehingga pantas bagi keduanya untuk kemudian melanjutkan kepada jenjang ke pernikahan. Naik dikit Pak Dirga. Wal aslu, padahal asalnya tahrimu nazaril ajnabi wal ajnabiyah, ya. Asal atau dasar hukum yang asal adalah haramnya melihat laki-laki ya kepada perempuan yang asing, artinya yang bukan mahram. Jadi haram perempuan melihat laki-laki dan laki-laki juga haram melihat perempuan, tetapi illa bidalilin, kecuali dengan dalil, kecuali dengan dasar-dasar hadis, dasar-dasar ayat. Kadalili, seperti dalil ala jawazin nazri rajuli liman yuridi khutbataha, ya, seperti dalil atas bolehnya seorang laki-laki memandang kepada orang yang ia ingin untuk melamarnya. Jadi pada dasarnya nih, kalau ada laki sama perempuan tidak ada rencana untuk melamar, ya, tidak pernah ada rencana untuk nikah misalnya, untuk saling melihat ya itu hukumnya haram. Perempuan sama-sama perempuan melihat auratnya haram. Laki sama laki melihat auratnya juga hukumnya adalah haram. Namun kalau ada dalil yang memerintahkan untuk memperbolehkan melihat, maka menjadi boleh untuk melihat tersebut. Misalnya dalam proses melamar ini, yaitu dibolehkannya laki-laki untuk melihat perempuan karena tujuan untuk melamar, ya.
Sama dalam hukum yang lainnya. Misalnya kalau kita sama orang tua kita, ya bahasanya kalau nginjak-nginjak orang tua kan kagak boleh, ya kan? Ya sangat buruk sekali ada anak yang berani nginjak-nginjak orang tua. Tapi kalau seandainya ada orang tua yang nyuruh nginjak-nginjak, ya anaknya gitu misalnya, nak tolong injak-injak bapak nih, bapak pegel gitu misalnya. Oh berarti sekarang nginjak-nginjak bapaknya itu menjadi wajib, ya. Tapi kalau nginjak-nginjaknya itu tidak ada permintaan dari orang tua, oh anak-anak tiba-tiba nginjak-nginjak orang tuanya, ya jadi dosa besar itu. Karena nginjak-nginjak orang tua tanpa ada permintaan itu termasuk sesuatu yang buruk gitu. Tapi kalau memang orang tuanya yang nyuruh, maka ini menjadi hal yang wajib, ya. Iblis, ya, itu sebenarnya sujud kepada Adam juga hal yang dilarang sebenarnya, ya. Tapi karena sujudnya sekarang sudah menjadi perintah Allah, maka iblis seharusnya wajib sujud kepada Adam. Pokoknya sujudnya mau bagaimana kek, yang penting Allah sudah nyuruh untuk melaksanakan sujud. Jadi perkara yang tadinya dilarang, kalau sudah muncul perintahnya, maka bisa jadi perintah tersebut akan menjadi wajib. Ya, akhirnya sesuatu yang dilarang tersebut berubah menjadi wajib untuk dilaksanakannya. Baik, saya kira ini Pak Dirga yang dapat kita bahas. Nanti kita lanjut lagi dengan pendalaman materi melalui tanya jawab. Silakan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai tadi yang gigi seri itu bainas sanayan wal adrosu ya. Sunaya. Sunaya Sunaya ya. Adras gigi geraham, gigi belakang. Itu Gigi kan belakang ya. itu kan biasanya daerah-daerah tersebut seringkali nyangkut makanan tuh ya. Nah, kalau orang habis makan giginya pada nyangkut makanan, itu sangat memungkinkan ya mulutnya bisa berubah baunya yang kagak nyaman begitu. Maka itu diperiksa katanya daerah-daerah tersebut. Jadi maksudnya sih sebenarnya begini, memerintahkan kepada seseorang atau memerintahkan diri sendiri melihat si perempuan, salah satu yang dilihat adalah yang dicium itu adalah bau mulutnya. Ya, mohon maaf para bapak, para ibu ya, sama-sama semuanya nih laki dan perempuan gitu maksud saya. Kita baik laki maupun perempuan ketika berhadapan dengan pasangan kita masing-masing, maka mulut itu tolong dijaga baik-baik. Salah satu jaganya adalah dengan cara membersihkannya sehingga tidak muncul bau yang tidak sedap begitu ya. Seringkali ketidaksedapan yang muncul pada diri melalui mulut itu bisa akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan kita ya, sehingga akhirnya ya menjadi tidak nyaman untuk bersama-sama baik tidur ataupun ngobrol dan lain sebagainya. Begitu Pak Dirga. Begitu ya. Wal muradu ikhtibarun tuh menguji ya. Iya. Raihatun, menguji bau mulutnya ya. Wa amal mu'atofu apa tuh? Ma'atif itu lekuk-lekuk tubuh. Ada juga yang bilang itu daerah tengkuk, daerah pundak ya, itu katanya daerah situ. Baik, wa amal ma'atifu. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membuka. Ustadz tadi sananya artinya apa Ustadz? Gigi seri. Gigi seri. Gigi seri ya, gigi seri. Syukran. Baik. Baik, tadi ada yang raise hand tadi yang nama Oppo, siapa nih Oppo nih? Maaf dong, namanya siapa? Oppo A5s. Oh, nggak ada suaranya ya. Maaf. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan, Pak? Udah pada dilamar semua Pak Dirga, ibu-ibunya. Terus Ustadz mau nanya itu Ustadz, Pak Dirga doang yang belum ngelamar katanya, jadi nggak ada yang nanya. Ustadz. Ya silakan Bu. Bu Fauzia ya. Tengkuk itu loh Ustadz. Bukan Utami. Putri silakan. Tengkuk.
Iya, kenapa? Ya maksudnya tadi yang kan tadi masalah mulut, terus kenapa harus ke tengkuk ya Ustaz, tengkuk? Ya, eh, pada dasarnya sih sebenarnya kita juga tidak memahami juga kenapa harus tengkuk yang diperiksa begitu ya. Kenapa harus tengkuk yang dilihat. Maaf dah, kalau pemahaman saya beda kali ya. Kalau tengkuk itu di mana sih sebenarnya? Di belakang leher itu kan? Ya di bawah leher itu kan ya. Kalau kita bilang kan pundak kan ya, pundak ya. Ada yang bilang pundak ya. Sebelum pundak Ustaz. Ya. Leher tengah-tengah itu kan tengkuk itu ada kayak apa? Ada kalau kita lagi nunduk itu kan ada apa? Nama kayak benjolan tulang itu loh Ustaz. Iya. Saya juga tidak paham kenapa harus tengkuk yang diperiksa begitu ya. Mungkin bagi orang Arab ada nilai tersendiri kali bagi mereka untuk melihat wilayah tersebut begitu. Salah satunya ya kalau kita baca buku sastra, jadi perempuan yang paling cantik bagi mereka itu katanya salah satunya di antara ciri-ciri perempuan cantik bagi kalangan bangsa Arab itu adalah perempuan yang lehernya panjang. Ya. Jenjang. Jadi semakin jenjang dan semakin tinggi dan semakin panjang lehernya, itu bagi mereka adalah termasuk wanita yang dianggap cantik begitu, ya. Nah, mungkin itu kali diperiksanya di situ. Kalau misalnya lehernya panjang itu dianggapnya cantik dan ini para ibu salah satu bisa dilihat panjang dan pendeknya tengkuk atau leher itu mereka caranya adalah dengan cara melihat anting-anting yang ada pada kuping mereka. Ya. Jadi kalau dulu tuh diperiksa kalau orang kaya terutama orang berningrat begitu, itu anting-antingnya dari telinga, dari apa namanya nih ya? Ya, telinga kan ya. Ya, tempat naruh anting-anting. Itu kalau itu sampai ke pundak sini, ya. Panjang amat. Jadi kalau seandainya anting-antingnya pendek, itu menunjukkan bahwa lehernya pendek. Ya. Terus kalau anting-antingnya panjang, kelihatan panjang, itu berarti menunjukkan lehernya panjang. Dan semakin panjang leher perempuan Arab, itu katanya semakin cantik, katanya begitu, ya. Kalau yang laki-laki bedanya itu adalah melalui pedang, ya. Orang Arab untuk menunjukkan tinggi badannya seapa itu dilihat dari segi pedangnya, ya. Pedang laki-laki itu harus dimulai dari pinggang, ya, terus sampai ke tanah, kira-kira begitu. Jadi sependirian kakinya. Wajib ya Ustaz dulu? Ya dulu begitu. Dulu tuh laki-laki wajibnya pedang, itu wajib. Ya karena dulu kan memang sering perang kan masalahnya, dan Arab memang biasa kayak yang begitu ya kan. Nah ya, jadi mereka kalau melihat laki-laki itu pendek atau tinggi, lihat saja dari pedang yang dibawa, ya. Nah seingat saya kalau tidak salah pedangnya Umar bin Khattab itu sampai katanya beratnya sampai 30 kilo katanya. Beratnya itu. Bukan ya, saking panjang. Yang pertama mungkin panjang, yang kedua mungkin lebar, ya pedangnya itu sehingga menjadi berat. Tapi bagi Umar bin Khattab berarti dia orangnya tinggi kalau begitu. Dan memang pas dengan pedang yang dia pakai. Badannya tinggi, badannya besar, bagi dia mengangkat pedang 30 kilo enteng bagi dia. Tapi kalau nyuruh orang lain mengangkat pedang ya 30 kilo berat banget kalau begitu, ya. Saya pernah baca di sejarah Arab tuh seperti itu kalau nggak salah begitu, ya. Jadi untuk menunjukkan orang tuh tinggi atau rendahnya atau pendeknya, lihat saja dari pedangnya. Semakin pendek ya berarti pedangnya pendek begitu. Nah kalau kelas Umar ya dia untuk perang tidak usah bingung-bingung, sekali sabet leher orang putus semuanya itu dengan pedangnya yang panjang yang beratnya 30 kilo. Jangankan disabet, tibanin aja juga tuh pedang orang mati kali begitu ya kan itu. Allahu Akbar, subhanallah. Kok sedetil itu ya, Sab?
Iya, Makanya itu. coba nanti Ibu baca sejarah Arab ya, tapi ya bukunya masih yang masih berbahasa Arab enaknya, masih Nggak benar-benar bisa. gitu ya. Bacanya Mundur dulu Saya lagi dulu kan Arabnya. karena kuliahnya di sastra Arab, jadi salah satu yang perlu dipelajari itu adalah syair Arab, budaya Arab gitu ya kan. Nah itu bagaimana mereka Standar. hidup, berpakaian, termasuk ya berteriak-teriak tuh orang Arab yang disebut dengan berteriak tuh bagaimana niyahah gitu misalnya ya. Kan sekarang ada tuh orang Wahabi katanya zikir nggak boleh teriak-teriak katanya ya. Ya, Nah, betul. orang yang kayak begitu tuh yakin kagak pernah belajar sastra Arab dan nggak pernah belajar budaya Arab karena dia nggak tahu bagaimana teriak-teriaknya orang Arab gitu ya. Nah, orang Arab kalau udah teriak-teriak itu, suaranya ngalahin ya suara kereta api kali tuh yang mau lewat begitu ya. Jadi mereka kalau udah misalnya nangis Teriaknya sama kayak keluarganya yang mati, itu luar biasa banget itu nangisnya dulu tuh, nangisnya orang Arab dulu begitu, Masya Allah. teriak-teriak sehingga ya bahasanya tetangga-tetangganya itu dengar. Nah dari situ tuh mereka tahu, oh si Fulan tuh Mati. keluarganya ada yang mati. Terbukti dari mana? Ada suara perempuan yang teriak-teriak nangis. Nah maka Nabi melarang ya janganlah kamu berzikir kepada Allah sebagaimana teriakan-teriakan. Nah, Nabi menganalogikan teriakannya orang Arab gitu. Ya, yang suaranya melengking, yang mungkin bahasa kita sekampung kedengeran begitu. Nah, kalau orang yang namanya berzikir setelah sholat dikatakan berteriak-teriak, oh berarti nih orang Wahabi ini belum pernah datang ke wilayah Arab untuk melihat bagaimana Arab-Arab itu berteriak-teriak begitu ya. Sehingga dia nggak tahu teriakan orang Arab. Sekarang masih Gitu. begitu. San? Hah? Sekarang masih begitu. Enggak. Saya tidak Kan tahu sekarang dah udah kalau sekarang ya. Mungkin Enggak, ya maksudnya mungkin budaya mereka teriaknya itu. udah masuk wilayah Islam jadi ya mungkin kan sudah banyak larangan untuk teriak-teriak seperti itu. Mungkin sudah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu kan masih zaman jahiliyah sehingga kesedihan mereka itu betul-betul diungkapkan dengan cara berteriak yang kemarin kita sebut dengan niyahah begitu, meratap gitu ya. Wa niyahatu 'alal masjid itu. Ya. Nggak, saat itu kan budaya Arab ya, dilihat sedetil itu kan. Kalau budaya Indonesia kan nggak gitu, Ustaz ya. Ada Bu, Dalam hal Batak. apa? Iya, Orang tapi Kristen, maksudnya Batak. sampai sedetil gitu. Maksudnya kita ngelihat sepintas lalu juga udah ngerti gitu kan maksudnya. Ini kembali ke lamaran ya. Ya, kelamaran tadi. Ya, mungkin beda budaya dan beda tata cara itu mungkin yang menjadikan perbedaan antara kita begitu ya. Mungkin bagi kita yang ada di wilayah Indonesia melihat melihat orang mungkin kita nggak pernah sedetil yang dilakukan oleh orang Arab. Tadi saya katakan pakaian kita dengan pakaian orang Arab setelah Islam itu masuk kan jauh berbeda. Ya, orang Arab begitu tertutup mulai dari ya pala sampai kakinya begitu. Mungkin ibu bapak masih kenal dengan Ustaz Zaini kali ya. Ustaz Zaini itu agak lama juga dia di Arab. Di Madinah. Jadi dia pernah bertanya kepada orang Arab. Orang Arab itu sebenarnya kalau ngelihat perempuan segi apanya sih nafsunya begitu. Itu orang Arab bilang, kita mah orang Arab ngelihat tumit perempuan aja juga mohon maaf Ustaz ini ngomongnya kan kadang-kadang betul-betulan bilang begitu. Dak-dakan. Kita nih orang Arab kalau ngelihat perempuan, ngelihat tumitnya aja udah ngaceng katanya begitu itu. Orang Arab tuh ngomongnya begitu. Karena sih itu ketutupnya gitu ya. Iya. Sehingga tuh ngelihat tuh kan tumit kaki ya, belakang kaki. Orang Arab kalau laki-laki ngelihat tumitnya perempuan kelihatan, bahasa mereka, udah langsung ngaceng tuh katanya. Begitu tuh ngomongnya begitu. Allahu Akbar. Ini kan ngomongnya nggak ada aling-alingnya dia orangnya kan begitu. Sehingga kita ya lagi ngomong bareng-bareng sama sesama ya belak-belakan gitu. Itu ketawa semua gitu ya kan. Nah, itu jadi segitunya tuh orang Arab cuma ngelihat kakinya doang, itu udah sampai seperti itu. Sementara kan budaya kita dari segi pakaian kan tidak pernah ada yang tertutup ya. Ya, kalaupun badan mungkin bagian-bagiannya inti saja.
dari daerah muka, rambut udah terbiasa untuk kelihatan begitu misalnya. Tangan ya atau kaki sampai sedengkul itu udah terbiasa untuk dilihat. Banyak orang yang berpakaian seperti itu. Sehingga ya bedalah pandangan antara orang Arab dengan pandangan Indonesia. Ditambah lagi kalau kita mengukurnya perkawinan dan lamaran masa sekarang, ya lamaran masa dulu dengan lamaran masa sekarang udah jauh beda. Anak-anak kita mungkin remaja sekarang atau para muda-mudi sekarang yang nikah itu, saya kira mungkin pacarannya udah ada yang antara 5 tahun 10 tahun, bahkan ada yang sampai pacarannya mulai dari sekolah SMP sampai SMA sampai kuliah, sampai selesai kuliah baru nikah tuh ada yang kayak begitu modelnya ya. Betul Sehingga banget, udah panjang Pak. benar pacarannya. Ada yang udah pacaran begitu panjangnya tahu-tahu kagak jadi Nggak juga jadi. ya kan itu. Jadi Lama istilahnya tuh ini apa Bapak Ibu, orang yang sudah lama pacaran tapi Terus nggak jadi gitu. nggak jadi kan nikah, akhirnya dia menikah sama dengan yang lain. Ya istilahnya tuh namanya Kelamaan. mantan terindah, Bu. Ya enggak, kelamaan jadi bosen. Enggak juga. Iya memang Enggak nanti juga, Dirga. memang begitu, Bu. Kalau orang yang udah lama pacaran ya tapi putus, lama-lama nanti mantannya terindah tuh jadi tak bisa terlupakan. LCBK lagi Kayak kan. pengalaman aja, Dirga. Pengalamannya Aja. Ada Bu, coba Bu Kalau dengerin terindah. lagunya dari Kahitna Bu, Itu tanya mantan gitu. terindah Bu. Curcur. Ada Bu. Kalau terindah harus nikah dong. Kok nggak jadi nikah? Bu, hati-hati kalau Dirga lihat tumit, Bu. Lihat tumit itu hati-hati Dirga. Ya Allah. Tumitnya pakai kaki, Ustaz. Baik. Itu makanya suruh pakai kaos kaki Ya. kali ya. Iya, betul. Saat izin tanya. Oh sebentar Bu, Bu Silakan, Ganti, silakan. sebentar. Oh, Tadi iya. ada yang nanya tuh yang udah lambai tangan Oppo A5s siapa ini? Mohon maaf Bu, bisa dibuka Bu mikrofonnya? Oppo A5s dari siapa ini? Ya sendiri juga nggak tahu kalau namanya Oppo kali. Aduh. Nama Kepencet, akunnya salah Oppo. pencet kali. Enggak, pencet belum aja. Enggak, nggak ditulis kali itu. enggak ditulis namanya, belum dirubah. Udah deh, silakan Bu Itu Ganti. udah lama itu. Udah dari minggu kemarin ada Iya. kok. Mau tanya Ustadz, itu tadi dari semua itu yang dikhawatirkan bisa tidak ada kata-kata di sana yang dijadikan dalil sehingga membolehkan yang pacaran itu mencium calon istrinya. Begitu. Ada tidak kata-kata di dalam dalil itu, Ustadz? Kalau itu tidak ada ya. Hmm. Nabi ketika menyuruh mencium itu ketika menyuruh perempuan sama-sama perempuan. Oh, Yang Nabi utus Ummu Sulaim itu wasyamil ma'atif, ciumlah ya, mulutnya begitu. Itu yang nyium tuh Aromanya gitu ya. perempuan sama-sama perempuan begitu. oh. Utusan Nabi Ummu Sulaim supaya mencium kawasan-kawasan tertentu begitu, kira-kira mengandung bau yang sedap atau tidak sedap begitu. Bukan sang laki-laki ya mencium si perempuan yang akan dinikahinya. Kalau yang laki-laki itu hanya diperkenankan untuk melihat. Ya, sejauh yang selama ini diperdebatkan ikhtilaf para alim ulama, kalau mazhab yang 4 sih itu masih berkata melihat daerah-daerah yang memang bukan aurat, ya, berarti muka dan tapak tangan sampai setinggi betis, udah sampai di situ, ya. Kalau mazhab Daud Zahiri, karena dia memandang perintah Nabi itu berlaku mutlak, tidak ada batasan, maka menurut Daud Zahiri melihat semua anggota tubuh, ya, itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau tadi katanya mencium, Nabi menyuruh menciumnya itu kepada seorang perempuan yaitu Ummu Sulaim. Jadi bukan laki-laki mencium perempuan, bukan gitu. Ya. Khawatir aja dijadikan dalil nanti. Membaui ya. Ya, karena tadi katanya kan syammi. Iya, Syammi fi'il kan. amr, ya, fi'il amr untuk seorang perempuan mufrad. Ya, untuk mukhatabah mufradah gitu, ya. Oke. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Ya Allah, memang pengajian ini memang agak ini banget ya. Walaupun pemikiran itu ini sih apa sih mohon maaf ya, ini
Kalau menurut pandangan orang lain kan jorok, padahal ini kan hukum ya mengenai tentang Ya. ciumlah mulut itu, ya kan? Ciumlah apa tuh ketiak yang itu. Sebetulnya kan? aromanya, bukan suruh cium dari jauh juga udah Iya. kelihatan kalau yang bau. Khawatirnya orang membaca bukan tafsir, terjemahan. Orang yang baca di Terjemahannya. terjemahan mencium ini diartikan mencium dalam arti yang orang pacaran gitu. Ya. Iya sih, tapi mencium Ka- aromanya. karena- benar. karena tadi kan kita Aromanya, baca berarti dari kan kalau yang perintah bau mah Nabi, dan ya Nabi mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang perempuan, lalu Nabi memerintahkan Ummu Sulaim tersebut untuk mencium bau, mencium rasa dan lain sebagainya, ya sehingga ya bau itu kan menunjukkan kebersihan seorang perempuan juga ya, Iya, yang betul. mungkin terbiasa mandi dan lain sebagainya, itu tentunya tidak akan ada bau-bau yang Tercium tidak nyaman aroma yang begitu tidak sedap. dirasakan gitu. Ya, Ya, aroma-aroma yang tidak sedap gitu ya. Oke. Baik. syukran. Afwan. Pak Ustadz, Silakan. izin Yang bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu Mufidah. Baik, Silakan, Bu. Baik, Bapak. Mufia. Iya Ya. benar Pak Ustadz. Bapak tadi soal aurat perempuan ya. Ya. Kalau aurat perempuan itu ketika lulur ya kan perempuan dan perempuan. Nah tukang lulur kan juga memang untuk mencari nafkah untuk dapat duit dari situ. Nah kalau kayak saya suka dilulur jadi suka dilihat gitu ya. Nah itu gimana Pak? Tetap dosa gitu nggak boleh, udah nggak boleh gitu sama perempuan sesama perempuan gitu. Iya. Dalam hal ada hajat, dalam hal ada kebutuhan ya untuk mempercantik, memperindah diri, ya tentunya efeknya kan nanti kesehatan, kemudian juga kecantikan di hadapan suami dan sebagainya. Itu namanya setingkat dengan darurah namanya. Maka dikatakan dalam kaidah usul fikih al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Ya. Kebutuhan itu setingkat dengan keadaan darurat. Nah, setiap keadaan darurat ya itu dikatakan ad-darurat tubihul mahdzurat gitu ya. Yang tingkatnya darurat itu nanti akan memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, tadi kalau seandainya pelulur ya, seorang pelulur yang tidak bertugas melulur gitu misalnya, dia hanya ya melihat-lihat saja badan perempuan, yaitu dalam kondisi tidak dibutuhkan, maka itu menjadi salah kalau begitu. Tapi ketika dia memang bertugas untuk melulur dan itu adalah bagian daripada permintaan seseorang tentunya untuk merias, mempercantik, menyehatkan badannya, yaitu berarti namanya ada kebutuhan kalau begitu. Ya, sehingga yang demikian itu dianggap sebagai sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang boleh. Karena ada kebutuhan. Demikian Bu Mufidah. Jadi tidak masalah ya. Baik. Hal demikian. Baik, jazakallah Ya. Pak Ustadz. Kan sama-sama perempuan kan ya Bu ya? Iya, perempuan sama perempuan kan kayak seperti tukang pijet gitu loh Pak. Kan suka kita dipijet misalnya kita panggil tukang pijet kan pasti ngeliat. Betul. Itu namanya ada kebutuhan namanya kalau begitu. Oh. Ya, ada kebutuhan. Tapi dipastikan ruangannya tuh yang private. Jangan ada juga spa atau apa yang bisa dilalui orang lain. Apalagi dilewati laki-laki. Kita harus pilih-pilih juga, Bu. Laki-lakinya suaminya. Oh, begitu. Di rumah ya, Bu? Iya. Oke. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Mau tanya. Ya, silakan. Ini kalau sekalian banyak objeknya, kebanyakan perempuan yang diperiksa melulu. Kalau yang laki-laki, misalnya calon laki-laki itu, apakah diperiksa juga tangannya misalnya? Kasar atau tidak. Kemudian yang kedua, saya lihat kalau di Indonesia itu ada cara perkenalan keluarga. Nah di situ itu kita lihat apakah ini cocok apa enggak calon mantu. Biasanya Ustaz, kalau anaknya udah mau, orang tua hanya merestui saja begitu kan. Ininya apa tuh dasarnya anak udah mau setuju. Padahal orang tuanya belum tentu setuju. Tuh gimana kira-kira Ustaz kita ambil keputusan Ustaz? Ya. Tadi di bacaan kita ada ya bahwa seorang perempuan juga berhak untuk melihat laki-laki ya. Tadi katanya huwa yu'jibuha wa hiya tu'jibuhu gitu bahasanya. Si laki-laki kagum dengan si perempuannya dan perempuan juga kagum dengan laki-lakinya begitu ya. Itu. Jadi
artinya kalau begitu boleh si laki-laki itu ya diperiksa oleh perempuan atau oleh keluarga perempuan. Tapi tadi standarnya adalah bahwa yang diperiksa itu adalah tentu yang bukan melampaui aurat yang diharamkan untuk dilihat begitu ya. Tetap menjaga termasuk ditanya kira-kira bisa main apa enggak atau gimana itu pertanyaan aja Ustaz ya. Wah, ya Allah, Pak. Kecewa juga. Ya, saya kira begini, Pak. Yang begitu kalau seandainya ya laki-laki yang waras gitu, laki-laki yang wajar dan sehat, ketika dia mau melamar dan mau menikah, saya yakin itu karena dia punya kemampuan dan kemauan untuk itu, gitu ya. Kalau dia merasa dirinya ya tidak bisa melakukan itu, jangan-jangan dia juga merasa minder dengan perempuan, ya gue kagak bisa yang begitu, masa gue harus pacaran gitu kan, itu. Saya kira dugaan saya begitu. Ya. Tapi ada juga yang cuma cari status, dia statusnya udah pernah nikah gitu. Nanti setelah kawin dia jarang di rumah, jalan terus, tapi status di publik dia sudah ada istri gitu loh. Iya, iya. Ya sangat memungkinkan begitu ya, tapi itu menjadi sesuatu yang tidak baik dalam ajaran agama Islam karena walaupun bagaimana yang namanya istri kan tetap harus digauli, yang namanya bagian daripada muasyarah bil ma'ruf itu adalah melakukan hal-hal yang memang menjadi kepantasan bagi suami dan istri itu gitu. Iya. Jadi saya berkeyakinan begini, selagi laki-laki itu memang berani untuk mengajukan lamaran dan berani mau melaksanakan pernikahan, itu berarti dia kemungkinan besarnya punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau dia merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan itu, saya yakin tidak akan dilakukannya karena itu dia sendiri akan merasa minder begitu. Tapi saya kira yang paling baik memang laki-laki dilihat kantongnya lah, jangan dilihat yang lainnya begitu. Di kantongnya. Cocok. Yang kedua tadi Pak. Yang tadi yang kedua. Iya. Kantong itu ada isinya enggak gitu. Benar. Duit kali, duit. Ya, kalau nggak ada isinya mah jangan diterima gitu kali ya. Iya. Tapi nanti sama dengan perempuan. Perempuan itu kan pada waktu awal pelajaran kita tunkahul mar'atu li arba'in ya. Yes. Jamaliha walinasabiha. Nah, kata Nabi taribat yadak fazfar bizati dini taribat yadak. Yang perlu diperhatikan adalah agamanya. Yang keempat. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jangan semata-mata dilihat fisiknya, tapi lebih kepada agamanya, begitu. Kalau agamanya baik dan lain sebagainya, maka harus dipercepat pernikahannya seperti itu. Standar baiknya itu, Ustaz? Ya tentunya kan kita bisa lihat dari cara dia berpakaian, dari tata cara dia berbicara dan sebagainya. Dan tentu sebelum acara lamaran dan lain sebagainya juga mungkin kan di kebiasaan kita sudah kita adakan atau si laki-laki dan perempuan sudah melakukan pertemuan begitu kan. Ya kalau bahasa PKS-nya tuh liqo katanya begitu mereka. Ya kalau bahasa kerennya pacaran begitu misalnya. Iya. Nah, itu juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana ya tingkat keberagaman seseorang, di situ bisa kita lihat. Ya dari segi pakaiannya, dari segi pembicaraannya dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari situ. Ya termasuk juga pendidikannya ya. Ya, termasuk salah satunya kemampuan dia baca Al-Qur'an ya, kemampuan dia berbahasa Arab, maka belajarlah bahasa Arab di LBQ gitu. Oh, mantap. Lagi belajar baca Al-Qur'an ya. Maaf Pak Eko, sebentar Pak. Nih saya potong dulu. Nih saya bertanya nih, apa sih biasanya kan kalau Mas duluan ya, Mas boleh duluan ya. Ya. Biasanya kan kalau yang melamar itunya kan laki-laki duluan ya. Tapi apakah memang ada ya laki-laki itu ditembak atau dilamar perempuan gitu? Super kali. Oh, perempuan nungguin Pak Sutriadi Dirga kayaknya kagak bakalan kali ada. Ada di daerah kawasan Padang sana ya, Sumatera. Itu daerah-daerah tertentu. Itu memang di sana laki-laki yang dilamar, laki-laki yang dibeli bahasanya begitu. Ya, bahkan di sana ada strata begitu. Semakin tinggi tingkat dan kualitas laki-laki itu, maka semakin tinggi lamarannya dan semakin tinggi nilainya,
dalam Makin hal banyak. pembeliannya itu. Iya, semakin banyak uangnya begitu. Jadi laki-laki kalau yang berstatus sarjana, sudah bekerja, ya, apalagi sudah pergi haji, begitu katanya. Oh, itu makin mahal tuh di sana begitu. Semakin Ya. banyak yang lamar, Ustaz. Ya, perempuan yang melamarnya itu harus menyiapkan uang banyak. banyak untuk mendapatkan laki-laki yang seperti itu. Tapi nanti di daerah Bugis atau di daerah mana itu ada lagi. Kebalikan. Ya, kebalikannya. Ya, perempuan yang statusnya sarjana, sudah bekerja, sudah pergi haji, itu juga semakin mahal lagi itu. Nah, di sana di Bugis yang saya tahu itu karena sering kali saya melakukan penelitian di sana, itu yang bisa istilahnya mendapatkan nilai tinggi itu adalah laki-laki tapi harus qori katanya, terutama yang hafiz Quran. Nah, kalau yang hafiz Quran itu istilahnya mereka bisa bebas untuk memilih yang mana saja. Tapi kalau laki-laki yang sekedar biasa-biasa saja, maka kalau dia mau menikahi seorang perempuan dengan berbagai macam tingkat statusnya itu harus dipenuhi semuanya. Tapi kalau dia ada laki-laki, ya, dia hafiz Quran begitu atau bisa membaca Al-Quran sebagaimana qori gitu misalnya, maka dia bisa mendapatkan nilai apa namanya, pengurangan lah bahasanya, apa tuh kalau bahasa kita tuh ya, dispensasi begitu ya. Dia bisa dimurahkan untuk mendapatkan perempuan yang mana saja yang dia mau dan tidak ada bahasa dipersulit melalui proses lamaran yang mahal, perkawinan yang mahal. Ya, karena di sana di Bugis itu banyak acara-acara yang harus mereka lalui sehingga banyak dana-dana yang harus mereka keluarkan begitu. Ya. Saya lupa namanya itu bahasanya di sana. Ada nggak di sana orang Bugis? Betul, panai. Uang panai gitu. Iya, uang panai. Nah, itu banyak gadis-gadis di sana, perempuan-perempuan di sana itu harus dihargai mahal oleh laki-laki sehingga ya mereka harus menyiapkan dana yang cukup banyak untuk Terus kalau nggak punya dananya, kasihan perempuannya dong. Nggak jadi nikah kalau nggak ada. Ini kasihan perempuannya dong. Ya, dua-duanya bukan perempuannya saja, laki-lakinya nggak bisa nikah. Ya, laki-lakinya mungkin bisa cari cewek lain gitu kan. Cewek yang lain juga nanti begitu juga. Yang lebih. Iya, cewek lain begitu juga. Kesannya jadi kayak membeli ya, Ustadz. Iya. Kelihatannya seperti itu jadinya. Transaksi kan. Betul. Tapi kalau padahal itu budaya ya, bukan ajaran Islam begitu. Iya, budaya. Tapi saya sih pernah dengar sih Pak Ustadz, kalau ini sih kata guru saya, dosen saya yang di UIN, katanya sih Rasulullah SAW itu ya dilamar oleh Khadijah melalui dari saudaranya Khadijah gitu. Tidak. Untuk Khadijah Rasulullah melamarnya dengan 100 ekor unta. Masya Allah. Ya. Bukan Nabi dilamar ya. Nabi melamar Siti Khadijah dengan 100 ekor unta. Jadi untuk membuktikan bahwa Nabi itu adalah orang mampu, orang bisa dan melamar Siti Khadijah yang juga orang kaya. Jadi jumlah lamarannya juga nggak tanggung-tanggung, 100 ekor unta gitu. Mahar. Ya. Yang penting nggak terlalu mewah lah. Yang penting mah finansialnya juga harus disiapkan. Ya. Apalagi itu omongan bagi orang yang nggak punya duit tuh Pak, begitu Pak. Apalagi ya mohon maaf ya Bapak Ibu, dengan segala rendah hati jangan sampai inilah apa namanya nyindir kaum single man ataupun single woman gitulah. Makanya tuh pertanyaannya apa namanya, are you ready gitu. Kenapa Dirga tersinggung ya Dirga? Jangan khawatir Ustadz Dirga. Niatnya bagus kok, niatnya supaya lebih cepat gitu. Amin ya. Biar Dirga tuh langsung iya gitulah langsung. Baik itu yang mempermudah justru. Biar didorong-dorong gitu ya kan, siapa tahu. Iya. Didorong justru semangat begitu. Ya, gerobak aja didorong-dorong bisa jalan sendiri. Jalan sendiri. Tat, mau tanya Tat. Baik. Mau tanya satu lagi Tat. Ya. Kalau waktu perkenalan itu kita melihat calon yang perempuan itu, calon yang laki itu kurang serak kita. Kemudian si anak perempuan, anak kita yang gadis itu cukup mantap katanya. Sebagai orang tua kita bersikap bagaimana saat kita setujui apa kita batalkan atau kita jangan ikuti? Gimana Ustaz kira-kira? Baik, saya kira begini ya, kalau di kebiasaan kita dan budaya kita bahwa
anak-anak kita yang akan melaksanakan pernikahan itu seringkali mereka sudah lama berkenalan, enggak sekali dua kali mereka ketemu. Jadi saya kira dan saya meyakini bahwa kalau mereka sudah komitmen sampai wilayah khitbah begitu, sampai wilayah melamar, itu saya yakin antara keduanya mungkin sudah ada pembicaraan sebelumnya begitu, bahwa si perempuan tersebut mau dilamar, kondisi saya seperti ini, misalnya seperti itu, kan laki-lakinya pasti sudah bicara dulu seperti itu kan begitu. Paitin dulu lah. Ya, iya. Nah, ini menjadi pertanda bahwa kalau sudah masuk ke wilayah khitbah itu kemungkinan besarnya mereka sudah ada kesepakatan di luar itu. Maka sebagai orang tua saya kira tadi kembalilah begini, untuk jangan melihat laki-laki atau perempuannya itu dari segi sesuatu yang mungkin kitanya tidak senang. Karena yang nikah bukan kita. Yang nikah adalah orang lain yang mungkin kesenangan dia beda dengan kesenangan kita. Ya. Jadi anak kita mungkin senangnya beda dengan yang kita senangi. Ya, terus kita juga bisa jadi begitu. Maka jangan memaksakan apa yang kita senang disenangi oleh anak kita. Tetapi juga kita harus bisa menerima senangnya anak kita ya dengan maunya kita begitu. Sebab kalau nanti kita memaksakan diri dengan senangnya kita, belum tentu anak kita senang begitu, ya kan? Belum tentu anak kita suka. Sehingga dengan demikian akibatnya ya berkepanjangan. Kita pilihin laki-laki ini yang kita suka, dia orang baik, dia orang kaya, ternyata anaknya kagak suka mau diapain, ya kan? Begitu. Dan ternyata akhirnya yang datang adalah orang yang biasa-biasa saja, yang mungkin nggak mantap ekonominya, tapi bagi dia itu adalah yang luar biasa di situ, ya kan? Mungkin dari segi komunikasi, dari segi diajak ngobrolnya, dan banyak sisi yang mungkin dia bisa sukai begitu, ya. Jadi selaku orang tua, kalau melihat dari sisi bahwa anak udah melakukan banyak persetujuan, dari sisi agama juga tidak terlalu buruk, udahlah buru-buru dilaksanakan pernikahan. Sebab kalau nanti terjadi sesuatu, dalam hal ini maksud saya perzinahan, orang tua lah yang nanti terkeseret-seret jadinya begitu. Soalnya ada tadi ya, Pak Alan tadi angkat-angkat tangan. Ya, silakan Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin berkaitan dengan tadi Pak Ustadz. Ini ada suatu pengalaman juga di tetangga saya gitu, kebetulan dapat orang Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, dia teman kuliah anaknya ini. Nah, tetangga saya itu anaknya laki gitu. Nah, kemudian karena anaknya sudah suka sama suka gitu. Nah, pada saat ada uang panaik tadi, dia nggak mampu gitu. Nah, kemudian wajib tuh, Pak. Iya, wajib. Akhirnya komprominya begini Pak Ustadz. Termasuk juga uang maharnya itu dibiayai dari pihak perempuan. Jadi seolah-olah si perempuannya itu menghibahkan dulu kepada si calon mantunya itu gitu. Nah, jadi pada saat lamaran, pada saat itu dia mengatakan bahwa jumlah uang itu seolah-olah dari pribadi dia, padahal itu adalah uang dari calon perempuan. Dari perempuannya gitu. Nah, itu gimana? Sah-sah saja kan ya Pak Ustadz ya? Nah, itu mungkin suatu solusi tadi. Betul. Supaya uang panaik. Gitu. Uang panaiknya itu memang tinggi gitu. Iya, betul. Jadi memang sekarang begini Pak, di sana pun bukan saja di Jakarta ya, status kayak begitu tuh atau perlakuan kayak begitu juga di Sulawesi atau di Bugis juga udah berlaku kayak begitu jadinya. Bahkan begini, sampai uang yang dibicarakan itu di dalam proses pernikahan itu betul-betul 100% dikembalikan lagi gitu. Karena memang itu sebenarnya duit dari perempuan gitu. Iya, jadi pada waktu acara pernikahan misalnya disebutkan bahwa laki-laki ini menyerahkan uang sekian ratus juta, menyerahkan emas sekian ini gitu kan. Sehingga pengunjung undangan ya bahasanya berdecak-decak lah mendengar jumlah uang pindahnya itu. Padahal itu adalah uang dari pihak perempuan yang pada waktu penyerahan bahasanya itu adalah memang pengembalian begitu aja begitu. Jadi seutuhnya tuh uang itu disiapkan oleh pihak perempuan diberikan kepada laki-laki, emas juga disiapkan dari perempuan sekian jumlahnya, pas waktu akad nikah dikembalikan lagi. Yang penting pada waktu akad nikah terdengar bahwa seolah-olah laki-laki itu memberikan seperti itu begitu. Saya kira hal yang demikian itu bukanlah menjadi penghalang pernikahan, cuman ya karena ini menuruti budaya begitu, sehingga akhirnya hal yang demikian itu seolah-olah
menjadi hal yang diperlukan. Padahal itu tidak perlu, ya kan? Bahasa Nabi yasiru wala tu'asiru, ya kan? Permudah dan jangan engkau persulit begitu. Dalam hal nikah itu seperti itu. Kita khawatir dengan adanya budaya yang masuk ke dalam agama, ya itu nanti akibatnya memberatkan. Ketika terjadi proses pemberatan dalam hal pernikahan, itu nanti dikhawatirkan banyak ya orang-orang yang mungkin tidak mampu tapi udah saling mencintai, akhirnya berupaya untuk melakukan tindakan backstreet begitu, ya kan? Ketika itu terjadi, nah akhirnya ya mohon maaf terjadilah perzinahan dan lain sebagainya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa saya Pak yang memang datangnya dari Bugis itu atau Sulawesi ya, salah satu yang katanya bisa menyebabkan terjadinya pernikahan hamil di luar nikah di daerah sana itu adalah gara-gara uang pinai tersebut ya. Jadi antara orang tua tidak setuju karena uang pinainya itu enggak terpenuhi dan karena juga pihak perempuan tidak bisa menyiapkan gitu. Sementara dari pihak perempuan meminta harga tinggi dan tidak bisa menyiapkannya sehingga akhirnya yang laki-laki juga enggak sanggup. Namun anak keduanya ini, kedua belah pihak sudah saling mencintai, udah nggak bisa dipisahkan lagi. Akhirnya mereka daripada nanti akibatnya nggak bisa dinikahi dengan cara budaya, udah mereka ambil jalan pintas saja, ya mereka melakukan perzinahan setelah ternyata ketahuan hamil itu baru akhirnya dinikahin, ya. Nah cara seperti ini akhirnya banyak ditempuh di daerah sana hanya untuk sekedar bisa mempercepat proses pernikahan mereka. Sebab kalau mereka menikah dengan cara budaya, itu harganya akan menjadi sangat mahal sekali begitu ya. Di beberapa tempat juga ada cara-cara seperti itu, malah ada cara di mana laki-laki daripada menuruti budaya, akhirnya mereka bahasanya menculik. Ya, menculik perempuan itu untuk dibawa kabur begitu, yang nanti apabila orang tua atau perempuan mencari, itu bahasanya kalau anak perempuan mau pulang nikahi saya dulu, begitu caranya, ya kan? Jadi akhirnya ya mau nggak mau, ya di satu tempat dibawa ke rumah ulama, dibawa ke rumah kiai, di situ dinikahkan, akhirnya ya sesudah nikah ya sudah mau nggak mau ya si laki dan perempuan tersebut bisa dalam proses pernikahan. Tapi dengan cara tadi seperti itu dia harus bawa kabur dulu tuh si perempuan tersebut. Dan kadang-kadang bahayanya dalam proses penculikan itu, yaitu terjadi hubungan di antara sesama mereka. Itu yang paling berbahaya. Ya, itu sudah di mahasiswa saya sudah saya suruh untuk melakukan penelitian yang seperti itu. Masya Allah. Ya. Mahasiswa Fakultas Syariah PTIQ ya Pak ya khususnya ya. Ya. Saya sengaja memang di skripsi yang saya anjurkan itu kan karena berkaitan dengan family law atau al-ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi saya meminta supaya mahasiswa saya yang ada di luar daerah yang memang di sana ada budaya tertentu yang di mana di sana ada penyimpangan begitu yang memberatkan yang dan sebagainya itu coba untuk diteliti ya. Nah, salah satunya itu ya adalah penelitian tentang uang pinai begitu ya. Pinai, Masya Allah. Ya, salah satunya begitu. Memang perlu kita ketahui ya, memang kalau kehamilan di luar nikah itu kalau misalnya melahirkan anak dari hasil perzinahan, anaknya itu perempuan, ya berarti bapaknya itu nggak bisa jadi wali nikah ya Pak ya? Betul. Ya, kalau nanti pernikahannya di usia di atas 6 bulan ya begitu. Tapi ibu-ibu yang ada di sini saya lihat itu lebih dahulu hamil daripada melahirkan tuh Pak Dirga. Iyalah. Iya, pasti hamil dulu baru melahirkan. Mungkin nggak hamil melahirkan. Iya, soalnya sih hamil di luar nikah nanti kalau ketika melahirkan anak perempuan, nanti anaknya udah gede, bapaknya tuh nggak bisa jadi wali nikah. Iya. Mesti wali hakim atau penghulu. Ini Sadirga, ibu-ibu yang ada di sini itu ya hamil duluan sebelum melahirkan gitu maksud saya. Ya masa melahirkan dulu. Melahirkan dulu baru hamil. Ustaz bisa guyon aja. Dirganya belum. Pak Ustadz, kalau laki-laki itu katanya pernikahan wajib ya. Kalau perempuan itu sunnah. Apa yang dimaksud seperti itu, Bapak? Oh, tidak ada sih, Bu. Oh, nggak ada. Karena ya mana ada laki-laki tidak menikahi perempuan. Karena pasti kan laki-laki menikahi perempuan yang benar, ya kan? Kalau dia tidak menikah gitu, apakah dia berdosa? Kalau dia bisa menjaga diri
dan tidak merasa ada kebutuhan tentang seksualnya, nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau dia sehat, duitnya ada, ya, kemudian tidak mau menikah, wah itu bahaya sekali, ya kan? Bahaya sekali bagi laki-laki yang punya penghasilan banyak, punya duit banyak, badannya sehat, libidonya juga normal begitu, lalu tidak mau menikah. Saya kira itu jangan-jangan dia mungkin ya beli sate tapi nggak beli kambing, itu yang begitu, Bu. Khawatirnya begitu, ya. Malah jadi dosa yang kayak begitu. Kalau dia memang, mohon maaf, dia punya penyakit, ya, yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, itu nggak jadi masalah. Atau dia mungkin punya pekerjaan yang apabila dia bekerja itu dia tidak mungkin untuk bisa tinggal bersama istrinya, bersama anak-anaknya, risikonya terlalu tinggi misalnya, ya. Nah, itu boleh juga yang demikian, tapi jangan sampai dia melakukan perzinahan. Itu yang demikian tadi begitu. Ya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, seorang ulama besar itu, ribuan karya kitabnya sampai usia 40 tahun lebih dan sampai meninggal dunia dia tidak melakukan pernikahan. Tapi dia concern di dalam dakwah dan mengarang kitab gitu. Jadi seolah-olah dia kelihatannya nggak mau terganggu dengan urusan suami, dengan urusan istri, urusan anak, sehingga akhirnya pernikahan dia concern saja pada urusan dakwah dan urusan mengarang kitab. Sampai sekarang akhirnya boleh dikatakan dalam usianya yang tidak cukup panjang begitu, 40-an tahun, tapi karyanya sangat luar biasa, monumental sekali, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 2:30 ya. Jam 2:30. Ya, ini kita satu lagi dong. Kita tutup saja dulu ya, Bu Kanti. Tutup dulu, baik. Ya, nanti kalau yang buat nanti hari bahas yang tentang masih bab nikah ya nanti kita bisa bertanya lagi gitu. Jadi sebelum sebelum misalnya kita udah mulai materi ini ya boleh juga bertanya dulu begitu. Ya. Boleh juga bertanya pada Ustaz Helmi Yusuf begitu. Baik. Yalah. Baik. Silakan Ustaz Helmi ditutup dulu. Baik, para bapak, para ibu, sahabat sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan kita dalam kajian fikih ahkam pada saat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ya satu dalam rangka menuntut ilmu, yang kedua juga bisa saling silaturahim, dan dengan cara sedemikian mudah-mudahan limpahan rahmat dan maghfirah serta panjang umur dan limpahan rezeki dari Allah melalui silaturahim ini terus terjaga pada diri kita. Mudah-mudahan doa saya dan bagi sahabat, bagi ibu, bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga terus bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari saya, manakala ada hal-hal yang tidak nyaman yang saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahil alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian apa yang disampaikan dari beliau. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akan tutup dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit duluan ya karena ada Zoom yang lain lagi. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, memang sih ada sih. Sebentar. Bentar, aduh belum ditut ini lagi.